Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam program belajar membaca Al-Qur'an metode Salami. Pada kesempatan kali ini bersama-sama kita akan belajar tentang gunah. Apa itu gunah? Bagaimana cara membunyikan gunah? Dan seperti apa tingkatan-tingkatan gunah? Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gunah secara bahasa artinya berdengung. Sedangkan gunah secara istilah yaitu suara berdengung yang keluar dari pangkal hidung. Sekali lagi, suara berdengung yang keluar dari pangkal hidung saat kita mengucapkan huruf nun atau huruf mim. Sekali lagi, gunah adalah suara berdengung yang keluar dari pangkal hidung saat kita mengucapkan huruf nun atau huruf mim. Berapa lama kita mendengungkan saat kita mengucapkan huruf nun dan huruf mim? Dengungnya itu bervariasi sesuai dengan perbedaan keadaan masing-masing. Setidaknya ada 4 keadaan di mana mim atau nun harus didengungkan dengan lama dengung yang berbeda. Yang pertama, dengung dalam tingkatan paling tinggi atau paling lama, kira-kira 2-3 harokat. Dalam hal ini 2-3 harokat bitakdir, kira-kira saja, tidak pasti 2-3 harokat. Kapan itu lama dengung 2-3 harokat yang diistilahkan dengung akmal paling sempurna, yaitu ketika nun atau mim dalam keadaan bertasdid. Perhatikan contoh berikut ini. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sekali lagi, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya. Tsumma, ya, di situ mimnya bertanda tasdid. Kemudian latus alunna, nun bertanda tasdid. Kemudian anin naim, nun bertanda tasdid. Pada lafaz summa dan latus alunna, di situ kita menyebut dengan hunnah musyaddadah. Hunnah pada huruf nun dan mim yang bertanda tasdid. Sedangkan pada lafaz anin naim, di situ hunnah terjadi ketika alif dan lam diidghamkan ke huruf samsiyah. Dalam hal ini huruf samsiyahnya adalah nun. Yang berikutnya, perhatikan contoh berikut ini. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Perhatikan pada lafaz at'amahum min ju'in. Nah, di situ mim yang kedua bertanda tasdid. Apa sebabnya? Karena di situ terjadi pertemuan antara mim sukun dengan sesama mim.
dalam istilah tajwid ini disebut idgham mislain. Ada juga yang menyebut dengan istilah idgham syafawi. Begitupun juga pada lafadz wa amanahum min khauf. Di situ juga terjadi pertemuan mim dan mim. Jadi pada tingkat yang pertama gunnah dibaca 2 sampai 3 harokat, yaitu ketika huruf nun atau mim berharokat tasdid. Gunnah pada tingkatan berikutnya, pada tingkatan yang kedua disebut gunnah kamil atau gunnah sempurna, yakni gunnah dengan lama dengung kira-kira 2 harokat saja. Jadi sedikit di bawah gunnah akmal yang tadi itu, di mana kita harus membaca gunnah dengan lama cukup 2 harokat saja. Yang pertama terjadi pada huruf nun mati atau tanwin. Kenapa tanwin? Ya, karena tanwin itu sebenarnya sama dengan bunyi huruf nun. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, apa saja itu? Ya, nun, mim, wawu. Kita tahu bahwa ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan keempat huruf ini, cara bacanya adalah diidghamkan, yakni dimasukkan dengan diiringi suara berdengung. Ini yang biasa lazim disebut dengan istilah idgham bi gunnah. Perhatikan contoh berikut ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Saya ulang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekarang saya ulang pada nun mati bertemu dengan ya. Famai. Nah, perhatikan famai. Kira-kira dengungnya di situ 2 harokat. Saat kita membaca famai ya'mal, harus diingat bahwa kita bukan mendengungkan huruf ya, karena huruf ya tidak memiliki sifat gunnah. Tetapi sebenarnya kita mendengungkan huruf nun yang memiliki sifat gunnah, namun huruf nunnya itu sudah dileburkan ke huruf ya. Kemudian pada bagian akhir saya ulang, khairan yarah. Jangan salah, kita bukan mendengungkan huruf ya, tetapi kita mendengungkan tanwin, di mana tanwin itu sebenarnya adalah bunyi huruf nun. Tanwin yang telah diidghamkan atau dileburkan ke huruf ya. Itu contoh yang pertama, dengung dengan lama sekitar kurang lebih 2 harokat saja. Yang berikutnya kita membaca dengan dengung kurang lebih 2 harokat. Ini terjadi ketika ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba yang disebut dengan nama ikhfa syafawi. Perhatikan contoh berikut ini. Tarmihim bihijaratin min sijil. Sekali lagi, tarmihim. Sekali lagi, tarmihim bihijaratin min sijil. Pada lafaz tarmihim di situ ada mim mati, kemudian bihijaratin ada huruf ba. Jadi ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Dalam hal ini
mim sukun kita dengungkan selama 2 harokat. Yang selanjutnya, dengung dengan lama 2 harokat ini ada pada bacaan iqlab. Apa itu iqlab? Iqlab adalah keadaan ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, di mana bunyi nun mati atau tanwin harus diiklab, harus ditukar, harus diganti dengan bunyi huruf mim. Perhatikan contoh berikut ini. Wa amma man bakhila wastaghna. Sekali lagi. Wa amma man bakhila wastaghna. Perhatikan lafaz man bakhila. Di situ ada nun mati bertemu dengan ba. Pada bacaan iqlab ini kita wajib mengganti bunyi huruf nun dengan bunyi huruf mim dan memberi suara dengung selama 2 harokat. Kemudian bunyi dengung selama 2 harokat yang berikutnya ini terjadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang 15. Sekali lagi, ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang 15. Dalam hal ini kami tidak akan mencontohkan satu persatu, kami akan mengambil contoh salah satunya, yakni huruf ikhfa, huruf sin. Perhatikan ayat berikut ini. Tarmihim bihijaratin min sijil. Perhatikan lafaz min sijil. Di situ terdapat nun mati bertemu dengan huruf sin. Karena huruf sin ini termasuk salah satu dari huruf ikhfa yang 15, maka bunyi nun mati di sini harus disamarkan dan didengungkan selama 2 harokat.